Terima kasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, jadi, tapi bukan, saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. Majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Pimpinan sidang, Prof. Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap, sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus gimana sih penggunaan Sirekap ini. Oleh karena itu Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Ya, teman-teman, di sidang Pilpres tahun 2024 ini, di dalam sengketa yang diajukan atau digugat oleh kubu 01 dan juga 03 ini, maka banyak hal-hal yang menjadi sorotan, terutama ya di mana Hotman Paris ditegur oleh hakim karena Hotman Paris menganggap bahwa pembahasan Sirekap tak penting, sehingga Hakim MK Saldi Isra langsung menegur Hotman Paris. Nah, di sini kita tahu bahwa Hotman Paris ya selaku tim pembela
tim hukum pembela Prabowo Gibran di sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan disinilah momen Hotman Paris ditegur oleh Hakim MK Saldi Isra. Oke, sidang sengketa Pilpres di MK, Hotman anggap bahas Sirekap tak penting, langsung ditegur Hakim MK Saldi Isra. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra menegur tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea yang menganggap pembicaraan terkait Sirekap tak penting di sidang sengketa Pilpres 2024. Saldi menyebut Hotman keliru menganggap diskusi soal Sirekap tak penting. Hotman awalnya mengutip pertanyaan dari Hakim MK Arif Hidayat soal pada akhirnya yang digunakan dalam penetapan hasil Pilpres 2024 adalah hasil rekapitulasi manual dan berjenjang. Kemudian Hotman mempertanyakan mengapa saksi dan ahli dari KPU masih menjawab pertanyaan seputar Sirekap. Nah, kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arif Hidayat kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap. Itu tadi pertanyaan dari Pak Arif Hidayat tutur Hotman dalam sidang gedung MK Jakarta Pusat Rabu 3 April 2024. Ngapain kita bahas-bahas lagi soal Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arif Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kami kuliah komputer sambungnya. Nah, kemudian Saldi Isra yang memimpin sidang meminta Hotman langsung ke inti pertanyaan. Pertanyaannya apa Pak Hotman? Tanya Saldi. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final penghitungan suara adalah manual dan penghitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap, tutur Hotman? Ya, masih perlu nggak Bapak? Pertanyaan Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini, sambung Hotman. Saldi Isra langsung menegur Hotman. Dia mengatakan MK memiliki kewenangan untuk mendengar penjelasan dari saksi. Dia tak ingin kehadiran saksi dianggap tak penting oleh Hotman. Pak Hotman, tadi saya sudah jelaskan, tegaskan ini, didalilkan kami mahkamah kepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting, jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaan apa sekarang, kata Saldi Isra. Hotman kemudian bertanya apakah saksi setuju untuk tidak membahas soal Sirekap lantaran katanya hasil akhir ditentukan oleh penghitungan manual dan berjenjang. Apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih, ujar Hotman. Saldi kembali mengingatkan Hotman agar tidak menganggap pembahasan soal Sirekap tidak penting. Dia menganggap pembahasan soal Sirekap penting karena menjadi salah satu dalil dalam permohonan para pemohon. Jadi jangan kita mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang aja ke sini, ujar Saldi. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan oleh MK ya, Hakim MK Saldi Isra mengatakan bahwa ya, jadi jangan kita mengabaikan, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang aja ke sini. Nah, itu yang disampaikan kepada Hotman. Dia memberikan penjelasan kepada Hotman Paris yang selalu menganggap bahwa pembahasan Sirekap tidak ya perlu dibahas. Oke. Nah, teman-teman, sidang sengketa Pilpres di MK, Hotman tanya maksud Romo Magnis soal politik bansos sama dengan pencurian. Nah, ini pada saat kemarin teman-teman, di mana Romo Magnis Suseno menjadi saksi ahli tim Ganjar Mahfud di sengketa Pilpres tahun 2024 ini.
Hotman Paris selaku pembela tim Prabowo Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 dengan gugatan tim Ganjar Mahfud meminta penjelasan ahli yang dihadirkan pihak Ganjar, Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis, terkait perumpamaan presiden yang membagikan bansos untuk kepentingan politik sama dengan pencurian. Hotman mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan bansos untuk rakyat membutuhkan sebagaimana data pemerintah. Tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor, mengambil duit lalu dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan P3KE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya, ujar Hotman saat bertanya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK Jakarta Pusat Selasa 2 April 2024. Nah teman-teman, inilah tentang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan semoga kita bisa terus memantau, melihat perkembangan ini sehingga kita bisa nantinya menerima apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tentu kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi supaya bisa mengadili perkara ini dengan baik, tidak ada hal yang ditakutkan dalam hal ini, tentu karena Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Tuhan, karena Mahkamah Konstitusi adalah wakilnya Tuhan untuk mengadili perkara di bumi ini. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.